Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Ya, semoga kalian semua masih diberikan nikmat Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada pertemuan hari ini, insyaallah ini pertemuan kita yang ke-6 dalam pelajaran akidah ya di kelas 9. Di mana pada pertemuan kemarin, pertemuan yang kelima, kita sudah sedikit mengevaluasi hasil pembelajaran kita selama 4 pertemuan pertama. Insyaallah hari ini kita lanjutkan di pertemuan yang ke-6 ini terkait dengan pelajaran dan materi akidah di kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap hak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang syarat dan rukun dari khauf, roja maupun mahabbah ya. Hari ini kita bahas materi tentang thariqah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Anak-anak sekalian, kita awali saja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik anak sekalian, dalam pelajaran thariqah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap hak-hak Rasulullah ada 3 target pelajaran yang perlu kita capai, yang perlu kalian pahami, kalian ketahui betul. Yang pertama, target dari pelajaran kita adalah mengetahui dan memahami kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keimanan seorang muslim. Yang kedua, mengetahui dan memahami cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengetahui dan memahami bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukannya sebagai suri tauladan dalam hidup seorang muslim. Itu mungkin yang harus kita pahami betul dalam makna memahami hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam perkara ini, dalam hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri seorang muslim, dalam diri seorang Islam harus dipahami betul bahwa Islam seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan bersaksi tiada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dari syahadatain dan syahadat Rasul ini tidak akan terwujud kecuali kalau terpenuhinya 3 perkara ya. Yang pertama, sebagaimana makna iman dulu, bahwa harus ada tasdikun ya bil jinan. Itu yang pertama. Yang kedua ya, iqrarun bil lisan. Yang ketiga, amalun bil arkan. Nah, syahadat ilahiyah maupun syahadat Rasul tidak mungkin akan terrealisasikan dan akan sempurna seorang mukmin kalau tidak memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, tasdikun bil jinan ya. Itu diyakini dalam hati, terhunjam kuat dalam dada seorang mukmin. Yang kedua, diikrarkan, ditalafuzkan, diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga diamalkan dengan seluruh anggota badan. Ya, kalau kalian lihat di buku kalian diringkas dengan sebutan aqidatun fil qalbi. Jadi akidah, tekad yang terhunjam kuat di dalam hati, kemudian an-nutqu bil lisan,
diucapkan atau diikrarkan dengan lisan, dan amalun bil arkan, diamalkan dengan seluruh anggota badan. Nah, ini harus terpenuhi ketiga-tiganya, tidak boleh ada salah satunya yang hilang, tidak boleh ada salah satunya yang tidak dilakukan, ya. Kenapa? Karena kalau hilang salah satunya, katakanlah hanya mengucapkannya saja tanpa diyakini dengan hati, ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik saat itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebusukan mereka, hati mereka yang tidak yakin dengan apa yang diucapkannya. Itu dalam surat Al-Munafikun ayat pertama, di situ Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakazibun. Idza ja'akal munafiqun, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, qalu, kemudian mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, kami mengakui, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakazibun, dan sesungguhnya Allah menyaksikan, mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Nah, anak-anak sekalian, coba kalau kita perhatikan, kita lihat di ayat ini, ketika orang-orang munafik berkata, kami bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Langsung Allah jawab, Allah tegaskan, dan Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu berlaku dusta. Kenapa Allah katakan langsung seperti itu? Allah wahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang apa yang disaksikan oleh orang-orang munafik tadi. Innaka la Rasulullah, engkau betul-betul Rasulullah. Artinya mereka hanya dalam ucapan saja, tidak dalam keyakinan. Jadi tiga-tiganya harus ada. Ada keyakinan, tasdikun bil jinan, ada ikrarun bil lisan, dan amalun bil arkan. Tidak boleh ada yang hilang salah satu dari keduanya atau dari ketiganya. Nah, tadi orang-orang munafik itu sebabnya ketika Allah katakan mereka berdusta, karena mereka mengucapkan kesaksian tersebut hanya pada lisan mereka saja, tetapi hati mereka tidak meyakininya. Oleh karena itu, kaidahnya menurut Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa siapa yang berkata, aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, namun hatinya kosong melompong dari kesaksian tersebut, maka sesungguhnya dia itu belum mewujudkan syahadat kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan siapa yang meyakini hal tersebut namun tidak mengucapkannya dengan lisannya, maka sesungguhnya dia itu mewujudkan syahadat, belum mewujudkan syahadat kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga, ya, siapa yang mengucapkan, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, namun tidak mengikuti syariatnya, tidak taat kepada tuntunan dan ajarannya, maka sesungguhnya dia itu belum mewujudkan syahadat kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana mungkin, ya, seorang mukmin, seorang muslim meyakini tentang kerasulan Nabi SAW sementara menolak syariat Allah yang dibawa oleh Nabi SAW? Bagaimana mungkin seorang mengatakan saya seorang muslim, seorang mukmin, tapi mereka yang justru menolak ajaran Rasulullah SAW? Oleh karena itu, ketahuilah oleh kalian, kita semua harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa setiap orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia itu bukanlah orang yang merealisasikan syahadat kerasulan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan dia itu tidak bersaksi, bukan dia tidak bersahadat, namun dia tidak atau belum merealisasikan kesaksian itu, dan sejauh mana kekurangan dia dalam merealisasikan syahadat tersebut sangatlah tergantung pada sejauh mana pula dia menentangnya. Dengan demikian, yang dituntut dalam kita bersyahadat kepada kerasulan Rasulullah Muhammad SAW adalah bersaksi padanya dengan hati, lisan, dan amal-amal perbuatan bahwasanya benar Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Demikian pula mereka mencintainya sebagaimana cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mencintai Rasul dikarenakan beliau itu utusan Rabbul Alamin.
dan kecintaan mereka kepada beliau itu karena cintanya pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian jelaslah kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan mengagungkannya karena cinta kepada Allah dan mengagungkannya. Inilah salah satu yang dijelaskan oleh atau keyakinan Thariqah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah, anak-anak sekalian, mengagungkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya pengagungan atau takzim. Pengagungan ini merupakan sebesar-besarnya pengagungan yang dilakukan manusia dalam ukuran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, walau demikian tetap saja tidak memposisikan Nabi Muhammad SAW di atas apa yang telah diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa beliau hamba Allah dan sebagai manusia yang paling menghambakan diri kepada Allah. Ahlussunnah wal Jamaah juga mengimani bahwa beliau itu tidak mengetahui perkara gaib kecuali pada hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala singkapkan baginya, dan beliau tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan madarat ataupun manfaat baik bagi dirinya maupun untuk orang atau yang lainnya. Demikian dalam ayat yang bisa kita baca dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat ke-50. Di situ Allah mengatakan, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun." Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Demikian juga dalam ayat lain, anak-anak sekalian, bahwa Rasulullah Muhammad SAW hanya bertugas menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-67, "Ya ayyuhar rasul, baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balagta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin." Demikian juga yang harus kita yakini, kita pahami, menuduhkan Rasulullah tadi bahwa beliau tidak bisa membawa madarat, tidak bisa memberikan manfaat pada siapapun kecuali apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Sebagaimana ditegaskan, "Qul inni la amliku lakum darran wala naf'an. Qul inni la amliku lakum darran wala rasydan. Qul inni la yujirani minallah ahadun walan ajida min dunihi multahada." Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa kepadamu mendatangkan sesuatu kemudaratan pun dan tidak pula kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun dapat melindungiku dari azab Allah, dan sekali-kali aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain daripadanya. Nah, anak sekalian, rahimani rahimakumullah, surat ini atau ayat ini ada dalam surat Al-Jin ayat 21 dan 22, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, hanya perbedaannya adalah yuha ilayya, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad SAW seorang hamba dari hamba Allah. Padanya tidak ada unsur-unsur rububiyah sedikit pun, dan dia itu manusia biasa yang dimungkinkan padanya terdapat kehususan-kehususan manusia umumnya maupun jasadiahnya. Beliau tidur, makan, minum, sakit, sedih, bahkan memiliki juga sikap bisa rela, ridho, juga mati sebagaimana umumnya manusia biasa. Kita tidak boleh memuji beliau berlebih-lebihan, apalagi mencela dan menghinanya. Jangan sampai kaum Nabi Isa seperti kaum Nabi Isa alaihissalam yang berlebih-lebihan dalam memujinya dan memposisikannya. Di mana dalam sebuah hadis dikatakan, "La tatruni kama ataratin nasara ibnu Maryam, innama ana abdun
Faqulu Abdullah wa rasuluh, muttafaqun alaih. Janganlah secara berlebihan kalian dalam memujiku sebagaimana kaum Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Inilah anak sekalian tentang bagaimana seorang mukmin, seorang muslim menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah mendudukan dan memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendudukan beliau. Bahkan kita tahu Rasulullah pun manusia biasa, bisa wafat, bisa sakit, bisa juga merasakan rasa sakit. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Ini saja barangkali yang sempat bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini terkait dengan bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah memberikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah berikan kepadanya. Kurang lebihnya mohon maaf bila bisa bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.